Sehingga kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu tambah lama tambah sedikit. Kita sering perhitungan, apa-apa sering kita hitung, ini nanti hasilnya apa. Kalau pahala ya pahalanya berapa. Kalau kadang-kadang orang itu tambah pinter ngitung, tambah sedikit amalnya. Saya sodakoh 1000, dilipat gandakan 7000. Kalau sekian jadi sekian. Saya korupsi 1 juta, kalau kemudian dosanya 1 juta, tapi kan kalau saya sodakohkan 100.000, itu nanti dilipat gandakan sekian. Wah, itu masih untung sekian. Misalnya itu terlalu kalkulasi begitu. Kita sering dalam hidup ini tambah pinter kalkulasi, tambah sedikit amalnya. Sholat itu tambah cepat ketika kita tambah pinter. Kan biasanya ngono, begitu tambah pinter kita ngerti, oh sholat itu yang wajib itu kan cuma ini, yang ini sunnah, yang ini sunnah, yang ini sunnah. Terus sunnah kan boleh tidak dilakukan, terus diloncat-loncati. Akhirnya sholatnya tambah cepat. Nah ini problemnya orang pinter. Maka kalau dalam Islam, ilmu itu tidak hanya dicari hasil buah manfaatnya, tapi juga barokahnya. Yang penting belajar terus. Nah, alasannya simpel, karena belajar itu baik, itu saja. Bukan karena biar ini, biar itu. Karena kalau biar ini, biar itu, mungkin teman-teman sudah males belajar. Belajarlah biar pinter. Nanti saya sudah lama belajar Pak, oh enggak pinter-pinter. Akhirnya terus males belajar. Maka untuk kebaikan nawaitunya kita jalan saja. Tidak harus dengan kalkulasi yang macam-macam, termasuk mengistiqomahi ngaji ini. Jadi ini kita belajar tentang ukhuwah saja malam hari ini, bagaimana membangun persaudaraan sesama muslim. Karena ini nanti jadi basisnya kehidupan bersama. Baik, kita mulai ya. Beliau meninggal di usia 80 tahun. Kalau sesuai biografinya ya karena beliau kelelahan. Jadi satu ketika karena beliau ini sering mobile, dari pengasingan ke pengasingan, dari perjalanan ke perjalanan, di salah satu perjalanan beliau kelelahan. Kemudian ada menarik kisah beliau. Jadi setelah beliau meninggal, beliau dimakamkan di tempat itu, tapi oleh pemerintah dibongkar makamnya, kemudian dimakamkan lagi di tempat yang tersembunyi yang tidak ada orang tahu. Karena dikhawatirkan beliau dikultuskan. Tapi oleh para pengikut beliau, pecinta beliau, makam yang disembunyikan itu ketemu. Terus dibongkar lagi, diambil lagi, sama pengikut beliau dimakamkan lagi di tempat yang tersembunyi sekiranya pemerintah tidak tahu. Jadi itu akhir hidup beliau ya, disembunyikan oleh banyak orang dengan alasan yang berbeda. Baik, kita belajar malam hari ini tentang ukhuwah ini. Bismillah. Nah ini ada kalimat yang saya suka dari beliau, kalimat yang indah menurut saya. Saya ini tidak bebas dan mandiri, tapi saya adalah seorang musafir dengan tugas. Jadi kita ini tidak bisa mengklaim diri kita orang bebas, orang mandiri yang bisa melakukan apa saja. Hakikat hidup kita itu adalah musafir dengan tugas. Orang Jawa punya pepatah, urip itu mampir ngombe. Cuma beliau Said Nursi pakai istilah tidak sekedar mampir ngombe, tapi mampir memang, wong kita musafir, tapi bukan untuk minum saja, tapi kita membawa misi, membawa tugas. Jadi kita di dunia ini ada tugasnya, ada amanatnya dari Allah. Itulah yang harus kita tunaikan. Aku bukan orang bebas dan mandiri, tapi aku adalah musafir dengan tugas.
Musafir berarti kita di dunia ini sementara. Jadi jangan dibayangkan kita selamanya. Kita ada durasinya masing-masing kita. Saya tidak tahu berapa durasi kita. Jadi mungkin ada yang baterainya masih bagus, durasinya panjang. Ada yang baterainya sudah lemot, durasinya pendek. Tapi berapapun durasi kita, kita hadir ke muka bumi ini tidak sia-sia, tidak iseng. Allah tidak pernah iseng menciptakan kita. Kalau bahasanya Al-Quran, afahasibtum annama kholaknakum abasa. Jadi kata Allah, apa engkau anggap aku menciptakanmu itu sia-sia, iseng saja, tidak ada gunanya? Tidak. Kita ada amanatnya. Maka kata Syekh Said Nursi, aku adalah musafir dengan tugas. Jadi mari kita tuntaskan amanat dan tugas itu. Antara lain malam hari ini kita ngaji. Itu mungkin bagian dari tugas kita. Baik, saya awali dari sini. Ini hadis yang dikutip, ditekankan sekali oleh Syekh Said Nursi, yang sering kita lupakan hari ini. Saya tidak tahu, pergaulan kita semakin canggih hari ini dengan dukungan teknologi digital yang luar biasa, tapi kedekatan kita, keakraban kita tidak semakin berkualitas. Ini menurut saya PR kita. Harusnya semakin canggih fasilitas, semakin berkualitas aktivitasnya. Tapi fasilitas canggih, aktivitasnya merosot. Fasilitas yang canggih itu sering ternyata membuat komunikasi kita tidak bagus. Malah sering jadi biang kerok perpecahan. Setiap kali bermain medsos kadang-kadang kita nambah musuh baru. Termasuk dengan sesama kita, sesama muslim. Ini hadis ini sebenarnya masyhur, populer. Saya zaman SMP pun sudah diminta menghafalkan hadis ini. Sekarang agak-agak lupa, makanya tak tulis Arab di bawahnya itu biar saya kalau baca tidak keliru. Tapi berarti sejak SMP, sejak sanawiyah itu hadis ini sudah dikenalkan. Tapi mungkin kita sering lupa. Jadi artinya indah, maknanya indah. Jadi al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Jadi levelnya tidak hanya muasyarah, tidak hanya syuhbah, tapi sudah ukhuwah, sudah akhul muslim. La yadhlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahkiruhu. Janganlah menzoliminya, janganlah mengabaikannya, jangan mendustakannya, dan jangan menghinanya. Jadi podo-podo Islamnya itu ya mbok ya jangan menzolimi, bahkan jangan menghina, bahkan jangan mendustakan. Mendustakan itu menuduh saudaranya dusta, tidak hanya membohongi. Dasar tukang hoax, dasar ini hari ini sering kita. Dasar penyebar kebohongan, dasar ini banyak diksi-diksi begitu kita temukan hari ini. Jadi ini petunjuk dari Rasulullah. Bahkan ini kelihatannya ini terus kok tiba-tiba Rasulullah begitu sih, at-taqwa hahuna. Setelah ngomong persaudaraan kok tiba-tiba bilang ketakwaan itu di sini, di dada, sambil ditunjuk 3 kali. Pembacaan saya maksudnya apa? Sesama muslim itu bersaudara. Jangan suka menuduh jelek, menzolimi, mengabaikan, mendustakan. Karena kamu tidak akan tahu kualitasnya dia seperti apa. Ketakwaan itu ada dalam hati. Jangan-jangan yang engkau kafir-kafirkan, engkau jelek-jelekkan, engkau sesat-sesatkan, itu disayangi oleh Allah. Sebenarnya batinnya dekat dengan Allah. At-taqwa hahuna. Jadi jangan dijudge, jangan dihakimi. Kalimat selanjutnya, cukuplah seorang muslim dikatakan buruk
jika dia menghina saudaranya yang muslim. Jadi kalau ada orang menghina saudaranya, sebenarnya itu tanda jeleknya dirinya, bukan jeleknya saudaranya yang dihina. Dasarnya apa hadis ini? Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Nah, ini sebenarnya hadis ini saja cukup, kata Syekh Said Nursi, untuk menjelaskan bagaimana kita harusnya menjalin ukhuwah dengan saudara kita sesama muslim. Oke ya, ini rumusnya sama ya, kayak di ngaji filsafat selalu saya bilang, ayo introspeksi ke dalam. Biasanya kalau saya menjelaskan begini, teman-teman selalu nembak keluar. Itu yang biasanya gitu Pak, yang sana itu yang biasanya gitu, yang enggak lah. Yuk introspeksi ke dalam. Jangan-jangan kemarin kita kepeleset menyakiti sesama muslim. Jangan-jangan kemarin kita kepeleset menghina saudara sendiri. Jangan-jangan kita kemarin kepeleset membuka aibnya, menjatuhkan kehormatannya. Padahal darahnya, hartanya, dan kehormatannya haram. Jadi jangan disentuh. Baik, ini mungkin boleh kita ingat-ingat lagi hadis masyhur ini, jadi pedoman kita berinteraksi. Dan tidak usah cari-cari alasan. Kita itu biasanya mendahulukan kepentingan kita, mencari-cari alasan untuk mengecualikan hadis ini. Oh, tapi kan dia begitu duluan Pak, tapi kan dia memang orangnya begini Pak, tapi kan kita mencari khilah, mencari alasan atas kelemahan kita yang tidak bisa menyayangi saudara kita. Maka tadi saya minta, yuk introspeksi yuk ya, jangan sampai kita ada di sini. Jadi ini dasarnya. Ya mungkin memang benar, cukup ini saja sudah selesai materi malam hari ini. Iya, tidak usah lanjut. Tapi kan eman-eman, minumanmu belum habis. Tak lanjutkan lagi ya. Nah, di awal bab ukhuwah, jadi Syekh Badi'uzzaman Said Nursi ini agak panjang menjelaskan tentang hakikatnya permusuhan. Mengapa sih kita jangan bermusuhan? Yang pertama apa? Permusuhan itu kezaliman dilihat dari sudut pandang hakikat. Kenapa? Yang pertama, hakikatnya umat Islam itu kan seperti bangunan. Jadi umat Islam itu kalbunian yang yasuddu ba'duhum ba'du. Jadi kalau kita memusuhi sesama muslim, itu seperti kita sedang meruntuhkan bangunan. Itu hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua, ketika kita memusuhi seseorang, itu kita pasti zalim. Kenapa? Kita musuhi dia secara utuh hanya dengan alasan mungkin salah satu sifatnya, salah satu perbuatannya yang menurut kita buruk. Kita melupakan bahwa paket komplit orang ini mungkin tidak semuanya buruk. Mungkin kita tidak suka sifat dia yang cerewet misalnya. Kalau ngomong tidak bisa kontrol. Dan kita tidak musuhi dia sepenuhnya karena kalau ngomong tidak bisa kontrol ini. Kita lupa mungkin dia punya 10-20 sifat baik yang lain. Ini yang katanya Syekh Said Nursi yang disebut berarti kita zalim pada dia. Maka memusuhi orang itu kezaliman secara hakikat. Jadi maka tidak ada orang yang dalam dirinya tidak ada sifat baiknya sama sekali. Bahkan orang yang paling jahat sekalipun ya sidik-sidik mesti ono apike, kecuali mungkin di sinetron atau di film-film. Biasanya kan yang jadi antagonis itu kan selalu skenario-nya jahat terus.
Tapi biasanya dalam realitas sulit kita nyari orang yang jahat sejahat-jahatnya. Pak, ada Pak, begal itu Pak, tegalu. Kadang-kadang begal itu punya misalnya rasa setia kawan. Loh, itu kan sifat baik. Loh, kalau sama temennya solider dia. Loh, kita tidak memperhatikan itu. Nah, ada kan. Jadi maksudnya begini loh, tidak ada orang itu yang 100% dalam dirinya keburukan. Minimal dia sayang dengan dirinya, ingin membuat enak, membuat nyaman dirinya. Itu kan juga kebaikan. Mungkin 99% dia buruk, tapi kan masih ada 1% yang baik. Dia tidak pengen bunuh diri saja, itu kan sudah baik. Loh, jadi tidak ada orang itu yang 100% buruk. Maka memusuhi orang, kalau kita musuhi dirinya secara totalitas, ada satu bagian kebaikan yang kita lupakan dari dirinya. Apakah itu juga akan kita musuhi? Wong tadi kita maunya kita musuhi total, berarti kan semuanya kita musuhi. Berarti kebaikannya juga mau kita musuhi kah? Lu kan saya tidak tahu Pak, dia punya banyak kebaikan. Makanya jangan dihakimi sebelum engkau tahu. Jangan dijudge sebelum engkau ngerti. Ini yang dimaksud oleh Syekh Said Nursi, bahwa permusuhan itu kezoliman. Kita memusuhi siapapun, sebenarnya kita sedang berbuat zolim. Kubu manapun. Boleh sih saya lebih cocok dengan kubu ini, lebih suka dengan grup ini, tidak masalah. Tapi jangan menjudge, menjatuhkan, apalagi memusuhi yang berbeda. Apalagi kemudian kita klaim, pokoknya kalau grup ini salah total, semuanya orang jelek, orang jahat, tidak ada orang baik. Nah, kita berarti sedang zalim. Baik, kemarin dulu saya lupa kita pernah ngaji itu bahwa zalim itu termasuk syirik kecil. Jadi kita memposisikan diri kayak Tuhan. Kezaliman itu kan asumsinya kita memposisikan diri kita lebih tinggi dibandingkan makhluk Allah yang lain, manusia yang lain. Jadi ketika kita memposisikan diri lebih tinggi, itu sebenarnya kita sedang merebut haknya Allah. Karena yang boleh lebih tinggi dari makhluk itu Khalik. Nah, maka orang zalim itu kan dalam struktur yang zalim itu ada yang menindas, ada yang ditindas. Berarti tauhidnya belum beres. Dia masih mengambil posisinya Allah. Padahal di atas makhluk itu Khalik. Dan kita memposisikan diri di atas orang lain, manusia yang lainnya. Ini kan berarti kita sedang zalim. Baik, ini hakikat yang pertama dari permusuhan. Jadi permusuhan itu kezaliman dalam pandangan hakikat. Nah, yang kedua kata Syekh Said Nursi, permusuhan juga adalah kezaliman dalam pandangan hikmah. Kalau hikmah ini agak filosofis, agak kebijaksanaan. Zalimnya di mana? Begini loh, kata Syekh Said Nursi, permusuhan itu kan logikanya lawan dari cinta. Jadi lawan dari suka itu benci, lawan dari cinta itu permusuhan. Manusia itu tidak ada yang dalam dirinya total baik, total buruk. Manusia itu dalam hidupnya tidak ada yang dia cintai sepenuhnya atau dia musuhi sepenuhnya. Nah, dalam hidup ini kadang-kadang kita memusuhi sesuatu atau membenci sesuatu. Cuma kalau kita sadar bahwa ada banyak hal yang mengikat kita, yang menghubungkan kita dengan yang kita benci ini, mungkin permusuhan kita harusnya berkurang. Sama juga begitu, kalau kita sedang mencintai seseorang, menyukai seseorang, kemudian kita menyadari, oh ternyata dia banyak jeleknya,
banyak bedanya dengan aku, mungkin cinta ini lama-lama luntur juga. Jadi kata Syekh Said Nursi, perhatikan logikanya orang hidup. Mana yang lebih dominan? Cintanya atau permusuhannya? Maksudnya Syekh Nursi begini loh, kita itu sesama muslim. Kalau kita mau berpikir, kan banyak samanya kita dengan saudara kita yang muslim itu. Mungkin sama Islamnya, apalagi sama Indonesianya, apalagi sama hidupnya ya podo-podo susahe misalnya, apalagi ya sama-sama jomblonya misalnya ndak laku, apalagi loh kalau kita memperhatikan aspek-aspek kesamaan kita dengan dia, mungkin lebih mudah kita mencintai. Cuma kita lebih sering memperhatikan bedanya kita dengan dia, sehingga mudah sekali kita memusuhi. Ini yang disebut kezaliman dalam pandangan hikmah. Berarti apa? Kurang dalam mikirnya, kurang jauh pikniknya. Kamu kenal sedikit, terus yang dilihat bedanya saja. Akhirnya kamu deklarasi bahwa dia lawanku, bahwa dia musuhku. Ini termasuk kezaliman dari sisi hikmah. Padahal kalau kita mikir lebih dalam sedikit saja, kita akan bisa melihat banyak sekali persamaan kita dengannya. Makanya menurut saya luar biasa semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya memang tampaknya kita itu beda-beda, tapi hakikatnya ya satu. Apapun itu, kita ini sama-sama disebut manusia, kan ya juga sama. Tapi karena kita terlalu menjelimeti wajahnya, misalnya itu beda loh Pak, makanya ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang itu kan, terus kita mengklaimnya terus beda-beda. Padahal yo, kalau orang tidak ngerti manusia, lihat manusia itu mungkin sama semua. Dianggapnya podo. Kayak kita lihat kucing itu mungkin, wah ini kucing ya wajahnya sama semua, tidak ada kucing yang lebih cakep, tidak ada kucing. Bagi saya kucing ya gitu semua. Tapi mungkin bangsa kucing ngerti, ini agak cakep, itu agak jelek. Dia lebih ngerti perbedaan. Kita yang melihat dari luar lebih nganggap sama saja lah, secakep-cakepnya kucing ya gitu juga. Nah mungkin yang nggak ngerti makhluk yang jenisnya manusia ini, mungkin bayangannya ya alah secakep-cakepnya manusia ya paling begitu, ya hidungnya begitu, matanya begitu. Misalnya antara kita dengan sopo wis idolamu, artis-artis Korea yang mulus-mulus itu, yang semuanya cantik itu. Iya kan, bagi saya kalau nonton drama Korea itu tidak ada yang ganteng, cantik semua. Jadi, loh, itu kan kalau dibanding kamu menurut saya kan ya sama saja kan. Yo sama punya rambutnya, hidungnya, giginya. Ya mungkin bedanya sana terawat, kamu tidak. Cuma di situ agak bedanya, tapi sama saja. Ini maksudnya, begitu kita lihat persamaannya, kita lebih luas hati kita. Oh iya ya, kita sama saja, sama saudara. Tapi begitu kita lihat bedanya, jangankan beda bangsa, bahkan mungkin satu kelompok, satu ruangan, satu saudara, bahkan saudara kembar sekalipun, kalau dicari-cari bedanya, ya ketemu saja. Nah, kita selama ini kurang bijaksana, tidak arif, makanya tidak hikmah. Kita mudah sekali memusuhi orang karena melihat perbedaan-perbedaannya saja. Jadi, karena berbeda, maka aku bukan kamu. Karena aku bukan kamu, berarti kamu bukan temanku. Karena bukan teman, bukan kawan, berarti musuhku. Karena musuhku harus aku lawan, aku harus lebih unggul, kamu harus aku jatuhkan. Nah ini logika ini yang sering kita pakai. Ini yang disebut kita zalim secara hikmah. Jadi kita tidak mikir panjang, kita tidak arif menyikapi situasi kebersamaan kita ini. Jadi padahal kita itu ya sama saja. Kalau mau dilihat persamaannya, persamaan kita banyak. Kenapa sih yang dilihat kok bedanya terus? Akhirnya kan kita sulit untuk dekat. Jadi kalau kamu nyari alasan dengan seseorang untuk bisa dekat itu banyak, tapi kita lebih sering mencari alasan untuk jauh. Kita cari perbedaannya.
Itu yang oleh Syekh Said Nursi disebut zalim secara hikmah. Yang ketiga, kita juga termasuk zalim sesuai dengan pandangan Al-Quran. Kata Syekh Said Nursi, di bagian ini beliau malah mengutip di firman-Nya Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah menanggung seseorang bebannya orang lain. Jadi kita punya beban sendiri, yang orang lain juga punya beban sendiri. Kata Syekh Said Nursi, sebenarnya ayat ini konotasi itu, makna lanjutannya adalah kita jangan menghakimi orang lain. Kita punya dosa, orang lain juga punya dosa, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan dosanya sendiri-sendiri. Jadi sesama penjahat jangan menghakimi, mudahnya begitu. Jadi sesama orang yang berdosa jangan saling menghakimi. Itu diambil dari wala taziratun wizra ukhra. Kan ruwet itu pengadilan kalau yang tersangkanya terus jadi hakim semua. Jadi kacau. Biarlah yang hakim yang menghakimi. Jadi biar itu urusannya Allah yang maha menghakimi. Kita jangan jadi hakim, kita jangan jadi tersangka, terdakwa, penjahat yang menghakimi penjahat yang lain. Ya mesti saja yang dihakimi juga tidak mau. Nanti dia mesti akan balik nuding kita, kamu juga banyak dosanya. Akhirnya tuding-tudingan. Jadi ini yang disebut, ini juga jenis kezaliman. Kalau kita menjudge, menilai orang lain atas dosa-dosanya, wong kita juga punya banyak dosa. Marilah kita bersama-sama untuk saling mendukung dalam kebaikan. Itu lebih bagus. Gimana sesama penjahat seperti kita ini, yuk kita gimana caranya saling membantu untuk tidak jahat lagi. Saya itu lemah, saya itu banyak salah, yuk kita bareng-bareng saling mendukung agar mengurangi kesalahan kita, agar tidak zalim. Jadi memusuhi orang, menghakimi orang, kata Syekh Said Nursi, termasuk kezaliman dari perspektifnya ayat ini. Termasuk zalim juga seperti tadi. Jadi di kalimat selanjutnya dijelaskan kebencian dan permusuhan kita pada mukmin yang lain itu termasuk kezaliman yang besar. Karena kadang-kadang kita tidak hanya memusuhi orang ini, tapi juga memusuhi temannya, kelompoknya, saudaranya, keluarganya juga kita musuhi. Kita itu kadang-kadang yang salah satu orang, yang kita salahkan semua circle-nya dia, lingkungannya, tetangganya, anaknya, dan seterusnya. Jadi ini juga termasuk kezaliman. Padahal wala taziru waziratun wizra ukhra, yang dosa ya orang ini, saudaranya yang ini tidak berdosa, wong dia tidak ngapa-ngapain, anaknya juga tidak, ibunya, orang tuanya juga tidak, cuma dia saja. Kalau mau adil ya yang disalahkan dia saja, pas bagian dosanya saja. Jangan dikaitkan dengan keluarganya, kelompoknya, circle-nya, bangsanya, negaranya. Yang salah satu orang yang disalahkan sak negara. Kadang-kadang kan kita gitu di medsos itu kan, oh dasar penduduk plus 62 misalnya. Loh ya wong salah siji nih yang disalahkan sak Indonesia. Dasar masyarakat berflower misalnya. Karena itu kan sering Pak. Saya baru ngerti berflower itu kemarin. Oh maksudnya negara berkembang. Lah ya itu. Jadi yang salah orang satu, yang disalahkan sak negara. Kadang-kadang yang disalahkan orang satu dunia. Manusia hari ini rusak semua. Lihat salah sopo, saya ndak ikut-ikut loh, aku nggak salahkan segala itu loh. Nah kita senengannya begitu, mengeneralisir tudingan kita. Itu kezaliman, kata Syekh Said Nursi. Makanya kalau Idul Fitri itu ya ndak usah dikritik orang. Loh kamu kok minta maaf padaku, emang salahmu apa? Kan kita sering begitu.
Yang kita juga sering berdosa menyalahkan orang sedunia kok. Kita sering berdosa menyalahkan orang se-Indonesia kok. Mungkin ya tidak langsung, tapi kan secara tidak langsung kita juga sering punya salah pada orang lain. Oh, dasar orang Indonesia memang begitu semua. Loh, itu kamu harus Idul Fitrian sama orang se-Indonesia harusnya. Wong kamu salahkan semua mereka. Nah, yuk kita mulai sekarang latihan yang adil. Jadi ini cara pandang untuk mengakhiri permusuhan. Bahkan orang yang memusuhi itu zalim secara hidup pribadi. Jadi orang yang dengki pada orang lain, memusuhi orang lain, itu sebenarnya merusak dirinya sendiri. Nanti ada penjelasan lebih panjang tentang kedengkian ini. Tapi ketika engkau memusuhi orang lain, sebenarnya engkau zalim pada dirimu selain menzalimi saudaramu. Kenapa? Nah, nanti kita lihat ya yang tentang dengki ini. Bagaimana dengki itu sebenarnya lebih merusak dirimu daripada orang yang kamu dengki. Mungkin kita stres tiap hari mikir gimana caranya musuhku ini jatuh. Oh, itu kan kamu sendiri yang stres karepe dhewe. Mungkin musuhmu ndak mikir ke sana, dia ketawa-ketawa saja, hidupnya nyaman saja. Engkau yang ndak nyaman. Nah, makanya disebut zalim pada diri pribadi. Jadi ini tadi hakikat-hakikat permusuhan. Jadi dia zalim pada pribadi, zalim sesuai pandangan Al-Quran, zalim sesuai hikmah, dan zalim sesuai hakikat. Baik, kemudian kata Syekh Said Nursi, dasar paling mudah mengapa kita kok harus menjalin ukhuwah dengan sesama muslim, ya sederhana, kita sama-sama orang beriman. Jadi kita mengakui Tuhan yang sama, mengakui Nabi yang satu, agama yang satu, kiblat yang satu. Banyak sekali persamaan-persamaannya. Yang paling sederhana ya keimanan tadi. Ya memang sayangnya kita itu lebih sering mencari dasar perbedaannya, bukan persamaannya. Padahal dengan sama-sama sadar, oh ya kita sama-sama orang yang beriman, itu sudah cukup untuk kita tidak memusuhi dia. Kadang-kadang kita malah mencari bedanya, mencari hal-hal remeh untuk kita deklarasi sebagai alasan untuk memusuhi orang. Belakangan banyak sekali kalau teman-teman jeli hal-hal kecil, hal-hal sepele, hal-hal remeh yang kita jadikan pijakan untuk memusuhi orang lain, mengalahkan hal-hal besar. Ini rugi besar. Selain zalim, kita juga rugi besar. Kita banyak kehilangan teman, saudara, sahabat gara-gara itu tadi, kita membesar-besarkan hal-hal kecil untuk saudara kita. Kita sering mahal sekali kepada saudara kita, berat sekali untuk memaklumi dan memaafkan saudara kita. Nah, ini yang memberatkan kita menjalin ukhuwah. Jadi kita terlalu jual mahal pada saudara sendiri. Ini sering saya bilang ke teman-teman, hati-hati loh. Kalau nanti Allah tidak berkenan, Allah balik jual mahal padamu, berat hidupmu. Jadi kalau kamu jual mahal terus, susah sekali terbuka hatinya, susah sekali memaafkan, susah sekali memaklumi sedikit kecil-kecil kesalahan saudara-saudaramu. Kalau Allah balik jual mahal padamu, hidupmu akan berat. Kalau Allah juga, oh kalau gitu kamu yang kecil-kecil juga tak hitung ya, bersitan-bersitan hatimu yang negatif tak hitung ya. Oh kalau Allah sedetail itu, kita sudah kiamat sejak lama hidup kita. Untungnya Allah itu penyayang. Jadi yuk kita tiru takholak bi ahlakillah. Jadi
Kita tiru tuntunannya Allah untuk menyayangi yang lain, tidak terlalu jual mahal menyusahkan yang lain. Kamu harus minta maaf padaku loh ya. Minta maafnya dengan cara begini ya. Kalau begini saya belum mau, kalau tidak begitu loh. Itu namanya jual mahal, menyusahkan saudaramu. Saya maafkan sih, saya maafkan, tapi syaratnya 1, ini 2, ini namanya belum dimaafkan. Kalau dimaafkan ya sudah. Tapi kalau masih ada harus ini, harus itu, sebenarnya belum memaafkan, sedang ingin balas dendam. Yuk latihan yang longgar hatinya. Baik, ada dasar simpel keimanan. Yang kedua, kata Syekh Said Nursi, ukhuwah itu selain dasarnya keimanan akan melahirkan namanya sahs maknawi. Sahs itu diri, maknawi itu yang ya maknawi itu ndak kelihatan fisiknya, tapi ada. Jadi ada diri fisik, ada diri non fisik yang sifatnya maknawi, yang itu jauh lebih kuat. Kebersamaan itu kan sahs maknawi. Misalnya gini loh, sahs maknawi itu, kita yang ngaji malam hari ini diikat oleh tujuan yang sama, keinginan yang sama, kepentingan yang sama. Hakikatnya ini banyak sekali. Jadi secara fisik ini jumlahnya banyak, tapi secara maknawi ini satu. Semuanya adalah orang-orang yang ingin belajar filsafat misalnya. Ini namanya sahs maknawi. Jadi ada diri maknawi hasil kebersamaan kita. Dari 2 jadi 1, dari 4 jadi 1, 10 jadi 1, 20 jadi 1. Ini namanya sahs maknawi. Sebaliknya, kita yang satu ini akhirnya jadi banyak. Kalau saya sendirian itu mata saya cuma 1, tapi sahs maknawi kita bersama malam hari ini matanya banyak. Mungkin di belakang ada apa saya tidak lihat, teman-teman lihat, Pak awas loh Pak, ada apalah, mungkin binatang terbang apa loh. Saya tidak lihat, tapi seolah-olah saya punya mata banyak, belakang saya saja lihat. Dari mana? Kalian jadi mataku yang kesekian. Gitu loh. Tenaga misalnya, teman-teman ngaji malam hari ini, ada yang bikin teh, ada yang bikin kopi, ada yang noto sandal, ada yang... Ini kan kenapa? Kita jumlah banyak, coba kita bikin teh sendiri. Masing-masing yang kesini ngudek lagi, bikin apa lagi, nanti sandalnya diurusi sendiri-sendiri, ada yang disembunyikan di sana, macam-macam ruwet. Itu lama dan rumit. Coba ada sahs maknawi, kebersamaan kita yang membuat tenaga kita jadi banyak, mata kita jadi banyak, tangannya jadi banyak, kakinya jadi banyak. Luar biasa, kita bisa mewujudkan cita-cita keinginan kita bareng-bareng. Bayangkan kalau saya nyiapkan ngaji ini, saya harus ngangkat metode dewe, ngambil laptop sendiri, nanti bawa termos sendiri ke sini untuk minum, terus itu kan ruwet. Tapi semuanya jadi ringan, saya ke sini tinggal duduk, minum, santai, ngoceh, selesai. Nah, kenapa? Ada banyak telinga, banyak mata, banyak tangan, banyak pikiran yang membantu. Itulah sahs maknawi. Jadi kebersamaan kita melahirkan sosok baru yang tentunya jauh lebih superpower daripada kalau kita sendirian. Nah, menarik kalau kalimatnya Syekh Said Nursi, kita itu seperti satu organ dari satu tubuh. Kita seperti gerigi dari roda pabrik yang sedang merancang kehidupan abadi di akhirat. Kita kalau bisa seperti 2 tangan yang tidak pernah bersaing, tidak pula saling dengki atau membanggakan masing-masing. Ini kan sering diceritakan ya bagaimana tangan kita itu kompak. Kalau saya pakai arloji tangan kiri, itu yang kanan tidak protes. Coba tangan kanan protes itu, yo kok yo kiri padahal harusnya kan kanan.
Nanti yang kiri, yo sekali-sekali saya dikasih yang bagus-bagus lah. Masa dibuat yang belakang-belakang terus misalnya. Yo dikasih arloji sekali-sekali, ndak apa-apa lah misalnya. Loh itu temen yang sana pakai kanan kok ini. Tapi ndak, dia ikut saja. Itu kayak tangan kanan dan tangan kiri. Jadi orang yang saling dengki itu seperti tangan kanan dan tangan kiri yang ndak sinkron, ndak kompak. Oh itu berat kalian hidupmu. Nah, kedua mata juga tidak saling menyalahkan. Lisan tidak pernah protes pada telinga. Kalbu juga tidak protes pada batinnya sendiri. Saling melengkapi, saling menutupi. Mulut kita kompak dengan hati kita, dengan diri kita. Sebenarnya tadi pikiranku jorok loh ya, tapi jangan cerita-cerita ya. Itu kan mulut kita manut. Ya wis, tenang saja, aku tidak cerita. Coba mulut kita tidak kompak, terus begitu keluar ngomongnya, wah tadi pikirannya gambarnya saru-saru loh. Wah itu celaka kita. Jadi dia kompak, ikut apa yang ada dalam diri kita, batin kita. Loh harusnya begitu. Sahes maknawi itu bareng-bareng kita mencapai tujuan, bersama-sama. Kita seperti satu tubuh. Baik, lanjut. Nah nanti di kitab itu Syekh Said Nursi mengilustrasikan dua cerita. Yang pertama tentang lampu minyak, yang kedua tentang pembuat jarum. Jadi cerita yang pertama, misalnya kata Syekh Said Nursi, ada 5 orang yang menyalakan lampu minyak. Yang satu menyediakan minyak, yang satu mencari sumbu, yang satu mencari kacanya, kemudian yang satu menyediakan koreknya. Loh itu kan cepet. Yuk kamu cari ini, cari itu, cari itu. Begitu datang lengkap sudah, ada lampu dinikmati bersama. Bayangkan kalau masing-masing mencari sendiri-sendiri, tidak jelas yang dicari apa. Masing-masing harus nyari kaca, nyari korek api, nyari sumbu sendiri-sendiri, lama. Tapi kalau bareng-bareng bisa cepat. Bahkan kata Syekh Said Nursi, seandainya masing-masing mereka punya cermin besar, lampu tersebut bisa masuk dalam cermin dan mencahayai semua orang. Maksudnya apa? Sahes maknawi tadi, kebersamaan tadi bisa memberi manfaat jauh lebih banyak orang yang lain. Jadi kalau kita sendiri mungkin dapatnya lampu kecil, tapi bersama-sama ketemu lampu besar. Akhirnya apa? Manfaatnya juga untuk lebih banyak orang, tidak hanya 5 orang ini. Itu kalau dikontekskan dengan Islam, disitulah nanti rahasianya Islam itu bisa rahmatan lil alamin. Tidak mungkin lahir rahmatan lil alamin itu tanpa ukhuwah, kekompakan kita bareng-bareng. Kayak tadi, kayak satu tubuh tadi loh. Kalau yang satu berkhianat, mulutnya tidak bisa nutup rahasia, bubar. Sudah. Jadi dengan bareng-bareng bersama, manfaatnya lebih besar. Kalau kita pecah kerja sendiri-sendiri, bisa jadi untuk kita sendiri pun tidak ketemu manfaatnya. Karena mungkin karena kita sendiri jadi terbatas. Mungkin kita hanya dapat minyaknya saja tapi tidak dapat koreknya. Sehingga lampunya ya ada sih, tapi ya gimana nyalainnya. Mungkin yang sana dapat koreknya saja, tidak ada lampunya. Buat apa korek, dinyalain sebentar juga tidak bisa lama. Tapi dengan bareng-bareng bisa saling mendukung. Nah, bahkan contoh yang kedua itu beliau menjelaskan cerita pembuat jarum jahit. Jadi kalau bikin jarum itu kecil. Bahkan kita cenderung menganggap jarum itu remeh. Ayo kalau kita remehkan silakan teman-teman bikin jarum sendiri, lak puyeng. Ya kan, kita bisa bikin jarum itu kalau bareng-bareng mungkin lebih mudah.
Ada yang menyediakan besinya, ada yang siap apinya, ada yang mencari alatnya, ada yang membuat lubangnya. Sehingga waktunya bisa efektif. Kerja bareng-bareng. Tapi kalau kita sendirian bikin jarum, meskipun sekedar jarum saja, oh itu bisa seminggu, 2 minggu, sebulan bisa tidak jadi. Apalagi tidak ngerti ilmunya. Itulah maksud dari sakhes maknawi. Jadi ukhuwah itu dasarnya keimanan dan lahirnya sakhes maknawi. Jadi kebersamaan. Kalau pakai istilahnya Pancasila, ya persatuan. Persatuan kata Bung Hatta beda dengan persatean. Ya, persatean itu daging ini, daging itu dipaksa masuk, ditusuk, dipaksa bersama. Kalau persatuan tidak begitu. Kalau persatuan itu tidak ada terpaksanya. Jadi kita memang sadar punya visi bersama untuk kita wujudkan bersama. Jadi yang lahir kerjasama. Kerjasama tidak selalu sama dengan kerja bersama. Ada yang kerja, kalau kerja bersama itu bisa saja ini kerja, ini kerja, ini kerja, tapi tidak nyambung. Jadi tidak saling berhubungan. Kalau kerjasama itu ada visi bareng-bareng. Yuk kita sekarang bikin jarum ya. Ini bagian ini bagian itu, ini bagian. Nah itu namanya kerjasama, lahirlah jarum. Tapi kadang-kadang ada cuma kerja bersama. Mungkin yang sana kelihatan kerja tapi tidak ada hubungannya dengan sini. Sibuk semua. Yang sana main game, yang sini tidak ada hubungannya dengan kerja bersama. Ada yang memang acting saja biar kelihatan kerja, padahal tidak ngapa-ngapain. Ada yang usul banyak tapi yo disuruh kerja tidak kerja-kerja misalnya. Nah ini kerja bersama namanya. Nah ini sakhes maknawi itu kerja sama, yang ada visi bersama, yang diwujudkan bersama. Itulah dasarnya ukhuwah.